Film ini dimulai dengan sekelompok orang asing yang tiba-tiba terbangun di sebuah ladang tanpa tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Mereka menemukan mulut mereka dibekap dan alat misterius di sekitar, termasuk peti berisi senjata. Tak lama setelah mereka sadar, mereka langsung diserang secara brutal. Beberapa orang langsung tewas, yang lain berusaha kabur. Semua terasa kacau, aneh, dan penuh kekerasan. Ternyata, mereka menjadi target perburuan hidup-hidup yang dilakukan oleh kelompok elit kaya raya untuk bersenang-senang. Identitas para korban awalnya tidak jelas, dan beberapa di antaranya bahkan langsung tewas tak lama setelah peminalan, memejutkan penonton karena kita tak tahu siapa karakter utama sebenarnya. Di sisi pemburu, para elit kaya digambarkan sangat tenang, terencana, dan sadis. Mereka melakukan ini dengan dalih hiburan, memakai teknologi canggih, serta memilih target dari orang-orang biasa yang mereka anggap mudah dimanipulasi. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu korban, Crystal Tracy, diperankan Betty Gilpin, tampil sebagai tokoh utama yang berbeda dari lainnya. Crystal tampak kalem, sangat cerdik, dan punya kepribadian misterius. Dia langsung menyadari kondisi sekitar, membaca situasi dengan cepat, serta tidak mudah panik. Saat ia sampai di sebuah pom bensin, Crystal menyadari bahwa pemiliknya adalah bagian dari para pemburu. Di sini, Crystal membuktikan kecerdasannya dengan mengatasi jebakan dan mulai membalas para elit satu persatu. Sejak titik ini, fokus cerita mulai mengerucut ke perjuangan Crystal bertahan hidup dan membongkar misteri di balik perburuan ini. Ternyata, perburuan maut ini terjadi akibat candaan dan meme di media sosial. Para elit marah dan balas dendam karena merasa dipermalukan oleh korban-korban ini secara online. Akhirnya, mereka mewujudkan ide perburuan secara nyata. Film ini dengan tajam menyindir polarisasi politik, budaya cancel, dan bagaimana media sosial bisa memicu konflik di dunia nyata. Penonton juga diperlihatkan ketidakadilan sosial, serta betapa mudahnya seseorang dihakimi tanpa benar-benar diketahui latar belakangnya. Setelah berbagai plot twist dan aksi kejar-kejaran, Crystal akhirnya sampai ke rumah bos besar para pemburu, yaitu Athena Stone, diperankan Hilary Swank. Terjadi duel sengit dan brutal antara Crystal dan Athena yang cukup panjang, penuh kekerasan, sekaligus cukup dramatis dan satir. Pada akhirnya, Crystal yang luar biasa cerdas dan tangguh berhasil mengalahkan Athena dalam pertarungan klimaks. Setelah menang, Crystal mengambil identitas Athena dan keluar dari tempat perburuan. Ia berhasil bertahan, namun jelas meninggalkan luka batin dan pertanyaan besar seputar keadilan, siapa sebenarnya korban dan siapa sesungguhnya monster di kisah ini. The Hunt tidak hanya menghadirkan ketegangan dan aksi, tapi juga mengajak penonton untuk berpikir kritis tentang isu sosial, politik, dan bahaya penghakiman berdasarkan prasangka atau dunia maya. Itulah tadi pembahasan lengkap alur cerita film The Hunt. Menurut kamu, siapa sebenarnya yang paling jahat? Si pemburu, korban, atau sistem yang membiarkan semua ini terjadi? Tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.